Saudara, di hari kedua Lebaran, antrean kendaraan mengular di dua ruas exit tol Bocimi. Kemacetan terjadi di ruas exit tol Parungkuda dari arah Jakarta yang menuju ke Sukabumi. Seperti inilah antrean kendaraan yang mengular sampai pintu keluar tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi. Kepadatan bahkan sudah terjadi sejak pukul 6 pagi dan ini juga kepadatan sebenarnya juga sudah terjadi sejak kemarin ini. Pengguna tol adalah wisatawan yang akan berlibur ke Sukabumi. Salah satu faktor kepadatan karena meningkatnya jumlah kendaraan dari arah Bogor menuju Sukabumi saat libur Lebaran. Selain itu, pengalihan arus dari Bogor imbas jalur puncak ditutup ikut menyumbang kepadatan di tol Bocimi. Kepadatan juga terjadi di ruas arteri nasional Sukabumi Bogor dan sejumlah rute alternatif Karangtengah. Kepadatan lalu lintas di jalur arteri dipicu banyaknya pemudik lokal yang akan bersilaturahmi ke rumah keluarga di Sukabumi hingga Cianjur sehingga memicu kepadatan lalu lintas. Selain itu, pengendara roda 2 dan juga roda 4 menempuh jalur arteri untuk berwisata ke sejumlah lokasi di sana seperti ada Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Sawarna Banten, dan sejumlah pantai yang berada di wilayah Geopark Ciletuh. Selanjutnya kita akan ajak Anda untuk memantau bagaimana pergerakan pemudik di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur dan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi kita ke jurnalis Kompas TV dulu, ada Linda Wirawan dan juru kamera Taufik Asdar di Makassar. Linda, apakah untuk hari kedua Lebaran ini sudah mulai terlihat arus balik di sana mengingat beberapa kantor besok sudah mulai kembali bekerja? Baik, selamat malam Audrey dan juga saudara. Benar sekali kalau tadi pantauan kami di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan sudah mulai ramai para penumpang arus balik. Walaupun sebenarnya secara resmi arus balik itu kalau di Bandara Sultan Hasanuddin Maros akan dimulai besok, tepatnya di tanggal 23 Maret 2026. Namun memang dari pantauan kami tadi bandara sudah cukup ramai. Sedangkan untuk arus balik sendiri diprediksi akan mulai besok tanggal 23 Maret sampai tanggal 29 Maret 2026 dengan prediksi puncak arus balik jatuh pada tanggal 28 Maret 2026 dengan total penumpang kurang lebih ada sebanyak 39.225 penumpang. Dan untuk arus balik ini, Audrey dan juga saudara, diperkirakan untuk puncak arus balik jumlah penumpangnya lebih besar kalau kita bandingkan dengan jumlah puncak arus mudik kemarin. Ini diakibatkan karena untuk di puncak arus balik ini para penumpang arus balik ini mereka bersamaan karena hari libur yang sudah habis. Sedangkan kalau untuk puncak arus mudik kemarin memang jumlahnya lebih sedikit karena para pemudik ini pulang ataupun mudik tidak dalam waktu yang sama. Ada yang di awal, ada yang di pertengahan, atau ada yang di puncak arus mudik itu sendiri. Itu kemudian yang menyebabkan puncak arus balik ini jumlah penumpangnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penumpang di puncak arus mudik. Sedangkan untuk rekapitulasi jumlah penerbangan dan juga penumpang selama periode arus mudik dari tanggal 13 sampai tanggal 21 Maret 2026 untuk penerbangan ada total sebanyak 2.234 penerbangan pesawat, sedangkan untuk penumpang sendiri ada sebanyak 283.099 penumpang dengan total extra flight sebanyak 47. Dengan top rute masih didominasi oleh Jakarta, Surabaya dan juga Kendari. Audrey. Linda, lalu bagaimana antisipasi atau persiapan dari pihak bandara sendiri dan juga maskapai mengantisipasi, kan kalau dibilang tadi arus balik nampaknya akan sama waktunya daripada arus mudik. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi seperti delay misalnya? Baik Audrey dan juga saudara, banyak sekali langkah-langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh pihak Bandara Sultan Hasanuddin Maros untuk mengantisipasi puncak arus balik nantinya. Mulai dari berkoordinasi dengan semua pihak, mulai dari pengamanan seperti TNI Polri, SAR, ataupun juga di perhubungan untuk melihat cuaca juga bekerja sama dengan BMKG, kesehatan, Jasara Harja, dan juga ini dilakukan oleh pihak bandara untuk berkoordinasi
agar mencegah ataupun mengantisipasi adanya kejadian-kejadian yang tidak terduga. Untuk itu juga pihak bandara juga membangun posko angkutan lebaran di bandara selama periode mudik Idul Fitri 2026 dengan mensiagakan sebanyak 1.257 personil. Nah, posko angkutan lebaran ini, Audrey dan juga saudara, bisa memperlihatkan mulai dari data trafik penumpang, perakiraan cuaca, pengamanan, serta layanan kesehatan 24 jam. Jadi memang posko angkutan lebaran ini beroperasi selama 24 jam untuk bisa memastikan keamanan dan juga kenyamanan penumpang. Selain itu dari Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan sendiri, ini selalu mengimbau kepada masyarakat ataupun para penumpangnya untuk menerapkan pola 321, yaitu 3 jam sebelumnya sudah harus berangkat menuju ke bandara, 2 jam sebelumnya sudah harus check-in, dan 1 jam sebelumnya harus menunggu di ruang tunggu sebelum keberangkatan agar kemudian bisa melaksanakan perjalanan yang nyaman dan juga aman. Audrey. Ada pola 321 ya yang diterapkan oleh masyarakat supaya tidak terlalu lama di bandara dan juga tentunya cepat sampai tujuan. Oke, terima kasih Linda melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu bagaimana pantauannya di Bandara Juanda Sidoarjo? Lebih lengkapnya saya akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, sudah bersiap dengan laporannya, ada Nyoman Deni dan juga juru kamera Cilmi Ardiantovani di Bandara Juanda. Nah, Cilmi, kalau di hari kedua atau puncak arus balik sebenarnya di Bandara Sidoarjo ini prediksinya kapan ya di sana? Baik, Audrey dan juga saudara, memang suasana saat ini di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo ini memang masih cukup ramai oleh para penumpang yang akan bepergian di hari kedua Lebaran pada hari ini. Dan memang untuk prediksi puncak arus balik yang terjadi di Bandara Internasional Juanda ini, pihak PT Angkasa Pura I Juanda ini memprediksi bahwa akan terjadi kepadatan penumpang pada tanggal 29 Maret mendatang. Dan di hari kedua Lebaran pada hari ini memang penumpang masih cukup ramai bepergian yang didominasi oleh penumpang penerbangan domestik dengan tujuan yang paling favorit yakni menuju Jakarta, Bali dan juga Makassar. Dan tercatat hingga pada Sabtu malam kemarin, yakni ada sekitar 259 pergerakan pesawat dengan jumlah penumpang, yakni sekitar 34.600 penumpang pada Sabtu malam kemarin. Dan pada hari ini memang diprediksi penumpang juga masih cukup padat di Bandara Internasional Juanda di hari kedua Lebaran ini dengan jumlah yang hampir sama dengan pada hari Sabtu kemarin. Sementara pada masa angkutan Lebaran 2026 di Bandara Internasional Juanda ini memang mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, yakni sekitar 378.000 lebih penumpang yang menggunakan pesawat terbang dari Bandara Internasional Juanda ini. Dan memang untuk tujuan atau rute yang paling favorit yang saya sebutkan tadi memang menuju Jakarta, Bali, dan juga menuju ke Makassar. Dan pada malam hari ini memang juga kepadatan di sekitar Bandara Juanda dan juga arus lalu lintas memang masih cukup padat karena masih banyak warga yang berlebaran bersama keluarga untuk bepergian ke luar kota seperti itu, Audrey. Nampaknya di hari kedua Lebaran, baik di Surabaya maupun di Makassar, masih banyak warga yang menghabiskan waktu untuk bersilaturahmi ya di hari waktu Lebaran. Terima kasih laporannya, jurnalis Kompas TV ada Nyoman Deni dan ada Linda Wirawan. Selanjutnya, saudara, kita bergeser